Intens visa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama. Mohon keberhasilan dalam tugas skripsi untuk Ananda VR Pramudita. Semoga senantiasa diberi kelancaran sehingga berhasil apa yang dibuat. Yang kedua, mohon kesembuhan dari segala penyakit yang diderita oleh Bapak Hermawan Kartajaya. Semoga cepat pulih sehat seperti yang didamba. Yang ketiga, mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Agustinus Suharsono, Ibu Maria Aquilin Sri Rahayu, Bapak Yohanes Bosko Supardi, dan Ibu Agatha Sorasmining Ayu. Semoga karena kedamaian Allah mereka semua diampuni dosa-dosanya dan boleh hidup kekal bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Dalam kenyataannya, kawanan sangat tergantung pada gembalanya. Dengan demikian, kawanan itu akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Namun ada kalanya pula kawanan memilih untuk terpisah dari gembalanya. Disinilah letak tantangan seorang gembala dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai gembala. Setia pada perutusannya dan sekaligus mempertanggungjawabkan perutusannya dengan penuh belas kasihan, itulah yang menjadi tugas pokoknya. Marilah saudara-saudari dengan penuh rendah hati kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami malurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus,
Kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila dengan jeli kita cermati perikop Injil Markus yang gereja perdengarkan pada hari ini, maka kita akan menemukan aneka kejanggalan. Betapa tidak? Mari kita perhatikan. Yang pertama, Yesus bersama ke-12 muridnya mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi agar bisa beristirahat dari orang banyak dengan menyeberangi Danau Galilea. Namun orang banyak justru mengetahui tujuan perjalanan itu. Waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Markus bab 6 ayat 33. Dari siapa mereka tahu? Adakah dari salah satu Rasul Yesus membocorkannya? Kiranya sulit dipercaya, tetapi penginjil Markus jelas mencatatnya begitu, tak terbantahkan. Yang kedua, orang banyak berjalan kaki lewat darat, namun ternyata sampai ke tempat tujuan malah lebih dahulu daripada rombongan Yesus yang naik perahu. Coba bandingkan dan bayangkan, Anda berada di titik kumpul di dermaga, katalah demikian, yang berada di Tanjung Perak, Surabaya, mau menyeberang ke Kamal, Bangkalan, Madura. Mana yang lebih cepat tiba di Kamal? Mereka yang berjalan kaki lewat jembatan Suramadu atau yang menyeberang naik feri? Anda bisa buktikan mana yang lebih cepat. Pasti yang lebih cepat yang naik feri. Suatu hal yang jelas juga tak terbantahkan. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa orang banyak yang datang di tempat tujuan berasal dari semua kota dan dalam kurun waktu segera. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Markus bab 6 ayat 33. Bukankah di era peristiwa ini terjadi belum ada alat komunikasi berupa telepon atau HP? Dari mana mereka tahu dan serentak datang menyambut rombongan Yesus? Siapa yang menggerakkannya? Ataukah model tradisi
dari tempatnya Romo Matius Yuli di Kalimantan dengan ungkapan mereka yakni mangkok merah. Lalu yang keempat, setelah mendarat, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak, sebab mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Markus bab 6 ayat 34. Mereka itu identik dengan terlantar, tidak dipedulikan. Yesus mempedulikan mereka, lalu mengajar mereka dengan banyak hal. Andai kata yang terlantar itu adalah Anda, apa yang Anda maui pertama-tama? Dibejang, dikutbahi banyak hal, bahkan malah diceramai seharian penuh, atau mau dipenuhinya kebutuhan dasar, makan, sandang, papan. Jangankan di saat terlantar, di saat baik-baik saja, bukankah tiga hal ini yang terus diungkapkan manusia, bahkan dikejar dari pagi sampai malam setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua kejanggalan tersebut sulit dipecahkan. Tetapi mengapa penginjil Markus tidak memberi pencerahan? Memang baginya semua itu tidaklah penting, sebab maksud penulisan bukunya bukan menyusun buku sejarah yang logis segala-galanya, tetapi menyusun buku iman berisikan kabar baik tentang Yesus Kristus yang ia imani sebagai Kristus anak Allah. Maka bukunya ia awali dengan pernyataan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus bab 1 ayat 1. Karenanya marilah kita mendalami kabar baik tentang Yesus Kristus dari perikop Injil hari ini. Perikop Injil hari ini bermula dan berkisah tentang berita kegembiraan 12 murid Yesus yang mereka sampaikan kepada gurunya Yesus karena telah berhasil menjalankan tugas perutusan. Anehnya, Yesus tidak memberi pujian, tetapi malah berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, disitulah kita akan sendirian, dan kalian akan sempat istirahat sejenak. Markus bab 6 ayat 31. Dengan bersabda demikian, Yesus benar-benar tahu bahwa murid-muridnya itu capek, lelah, dan perlu istirahat. Ia ingin agar murid-muridnya tidak terkecuali kita untuk tidak tenggelam dalam kesibukan meskipun menjadi pewarta sekalipun dan lupa beristirahat. Bagaimanapun istirahat itu penting. Yesus benar-benar bertindak sangat manusiawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan yakin bahwa saat Yesus mengajak para muridnya untuk istirahat sejenak, apalagi wujudnya semacam tanda petik piknik, pastilah membuat para rasul bersukacita. Bukankah umumnya orang berpiknik diwarnai oleh perasaan ceria, gembira, santai, senang, apalagi berpiknik bersama Yesus. Namun sayangnya suasana gembira itu belum berlangsung lama, sudah terganggu oleh orang banyak yang lebih cekatan bertindak, mencari, mengejar Yesus, bahkan sampai tujuan lebih dahulu. Luar biasa, fantastis bukan? Yesus dikejar-kejar manusia. Ada apa dengan Yesus yang terus dicari-cari orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu perhatian Yesus tertuju kepada orang banyak itu. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Markus bab 6 ayat 34. Yesus memang sangat lemah dan hampir tidak berdaya terhadap manusia yang mencarinya. Ia tidak pernah bertanya, apakah motivasi mencari dirinya itu 100% murni. Yesus benar-benar mencintai manusia kita semua dan semuanya tanpa ada pengecualian. Orang banyak yang digambarkan seperti domba-domba tak bergembala memang sungguh terlantar, seolah-olah tak punya tujuan hidup, tanpa bimbingan dan juga tanpa pegangan.
maka memang perlu adanya seorang gembala, yakni pemimpin yang baik. Nah, disinilah Yesus menerima peran gembala yang siap memberi pengajaran. Oleh karenanya ia tanpa ragu-ragu langsung memetieskan rencananya untuk istirahat sejenak bersama ke-12 muridnya demi mengurus orang banyak yang terlantar dan tak terurus. Inilah kabar baik bagi kita umat manusia. Yesus senantiasa peduli kepada kita semua, lebih-lebih yang sungguh terlantar, yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Yesus rela mengorbankan istirahatnya untuk membantu manusia kita semua. Ia rela mengorbankan rencana bersama para rasulnya terdekat karena telah terus olehnya demi menyelamatkan kita manusia yang lebih parah keadaannya karena tidak terurus atau memang tidak diurus. Yesus senantiasa menomorsatukan manusia kita semua yang malang, baik dulu, kemarin, kini, esok, bahkan sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Itulah Yesus yang kita imani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga menggambarkan adanya ketegangan antara istirahat yang dicari dan aktivitas pengajaran. Yesus tahu bahwa para rasulnya itu lelah setelah bekerja, tetapi berhadapan muka dengan ribuan orang yang mencari dirinya, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi pendidikan kepada para rasulnya bahwa Injil senantiasa adalah tindakan Allah di tengah-tengah manusia. Para utusan Allah seharusnya memahami secara tepat, yakni sebagai tugas yang mendesak. Istirahat memang penting, tetapi sering perlu ditunda dulu entah sampai kapan. Utusan Allah boleh saja menyusun rencana bagi dirinya, tetapi utusan Allah harus melupakan rencana itu bila melihat manusia terlantar, mirip domba-domba yang tidak bergembala, untuk segera ditolongnya. Ini yang lebih urgen dan lebih utama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang juga adalah para utusan Allah? PK, sigap, dan cekatankah kita bertindak menolong mereka yang susah menderita? Atau malah merasa nyaman menikmati istirahat karena berpikir toh yang susah menderita sudah ada seksi pengurusnya. Untuk apa susah-susah memikirkan mereka? Semoga pengambilan keputusan kita tidak keliru, tetapi sungguh tepat guna dan tepat sasaran, dan benar-benar membawa dampak yang menggembirakan dan benar-benar membawa berkah bagi sesama kita. Mari kita wujudkan hidup demikian. Tuhan memberkati kita.